Assalamualaikum Bang Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Febri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bang Fahrul, lama tak berjumpa. Gimana sehat? Alhamdulillah, khair. Gimana work from home-nya makin produktif ya? Oh, Alhamdulillah nih. Ya seperti inilah gitu. Ngundang antum ke sini gitu. Ya, Bang Fahrul. Bang Nah, Fahrul, Alhamdulillah makasih waktunya untuk sharing. ya. Tadi di awal sudah saya perkenalkan ke teman-teman bahwasanya Bang Fahrul ini adalah expert di bidang talent mapping. Nah, ini akan kita bahas sekarang Bang Fahrul. Nggak keberatan ya? Ya, mangga. Silakan. Yuk, Kang Febri. Alhamdulillah. Jadi gini Bang Sahrul, salah satu penelitian di Amerika Serikat itu ada 100 faktor yang mendukung kesuksesan. Dan yang ada di poin ke-6 dari 10 besar itu semuanya kan terkait dengan attitude dan life skill. Yang ada di poin ke-6 adalah terkait dengan passion. Nah, jadi Ya, orang tuh harus bekerja dengan passion itu akan membuat dia sukses. Itu jauh sekali ya, dibandingkan dengan akademik yang di peringkat 21. Akademik itu di ya, peringkat 21. Nah, sekarang ya. yang jadi masalahnya adalah hasil data dari teman-teman, 80% dari orang-orang yang bekerja ataupun mahasiswa itu salah jurusan gitu. Nah, sekarang gimana caranya dia sukses sementara dia Ya. nggak bekerja sesuai dengan passion? Gimana pandangan Bang Sahrul? Jadi kalau pandangan tentang kondisi ya, memang itulah kondisi hari ini. Jadi banyak eh, penelitian terakhir ya dari IDF itu memang itu sekitar 14 tahun ya mereka ada yang penelitian. Jadi dan baru di apa namanya di launching tahun 2014 kalau nggak salah itu. Salah satunya ya cukup mencengangkan juga. Saya baru ngerasa bahwa saya termasuk ke dalam survei itu dulu ya tahun 2000-an. Karena ngalamin sendiri bagaimana rasanya kerja tanpa passion gitu ya. Akhirnya loncat-loncat gitu ya. Syukur kalau mindset kita adalah kerja untuk belajar. Masalahnya Ya, adalah ya. kalau kerja untuk fokus mencari nafkah gitu ya semacam itu bisa bisa apa namanya bisa off duluan dari awal kayak. Tapi karena Hmm. mindsetnya kerja untuk belajar, maka kita terus mencari terus sampai ketemu passionnya. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang kan seperti kita, gitu, yang Ya, ya, mindsetnya ya. sama gitu, untuk belajar. Nah, jadi saya juga ngalamin sendiri sih bagaimana rasanya kerja tanpa passion ya. Jadi kita stres gitu ya. Saya pribadi ya ngalamin kehidupan pribadi kerja itu sampai 4 kali Kang Febri, 4 kali Oh, apa namanya pindah pindah-pindah. pekerjaan, pindah-pindah. Jadi S1 saya sendiri memang dari IPB Bogor, ya kan. Awalnya memang passionnya, ini Kang Febri juga kalau nggak salah di IPB ya. Ya, Oke, satu akhirnya jadi jurusan. trainers ya. Oke. Jadi sampai saya pun akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang trainers kembali ke passionnya. Gitu. Jadi saya dari teknologi pangan ya. Jadi memang arahnya ke arah sana. Jadi kalau kita kerja memang jurusan ke arah jurusan. Awalnya seperti itu. Itu paling bertahan sekitar 4 bulan pertama, 6 bulan pertama itu masih masih enjoy. Tapi akan mulai terasa gitu ya. Kerja itu apakah kita enjoy nggak di situ, kita merasa bermanfaat nggak di situ, itu akan mulai kerasa di tahun kedua gitu, tahun kedua, tahun ketiga itu udah mulai kerasa tuh. Nah, disitulah sebenarnya teruji apakah dia bekerja dengan enjoy ya, dengan passion, atau bekerja hanya sebatas tuntutan gitu ya, gitu. Dan kebetulan saya sendiri memang luar biasa ya, sesuai jurusannya gitu loh, pekerjaan sesuai dengan jurusan. Tapi kita nggak enjoy di situ dan kita Ya. ngerasa stres di situ. Kenapa? Karena ya tadi kita seakan-akan ada beban ya, ada beban untuk menjalani itu, tidak enjoy lah gitu ya. Akhirnya kita Ya, ya. pindah lagi ke dunia, waktu itu dunia perbankan. Saya pernah bekerja di bank juga. Pun demikian gitu. Jadi ternyata tapi udah mulai kelihatan tuh karena lebih dari daerah yang tertutup di laboratorium gitu ya, tidak diskusi Ya. dengan orang, tidak berinteraksi dengan orang, tidak komunikasi dengan orang, komunikasinya dengan mikrobiologi.
Wow. Komunikasinya dengan laboratorium, dengan percobaan. Jadi kondisi kerja itu memang secara kerja kita bisa karena SOP-nya seperti itu, tapi secara personally kita ngerasa kayaknya nggak gue banget di sini gitu. Jadi kita ngerasa tertekan gitu. Padahal kalau dibilang gaji ada, segala macam ada, gitu, fasilitas ada. Jadi lagi-lagi ini masalah our feeling. Betul, betul. Bagaimana kita menjalani hidup ini dan merasakan hidup ini. Kemudian saya pindah ke loncat 180 derajat ke dunia perbankan. Jadi dunia yang belum disentuh. Tapi di situ saya menemukan suatu pencerahan baru, Kang Febri. Ini gambarannya gini, pencerahannya bentuknya kita merasa lebih plong, lebih bahagia, lebih lebih isi, lebih mudah. Meskipun itu bukan jurusan kita, gitu. Karena itu udah mulai aneh tuh. Perbankan itu bukan jurusan kita, tapi kita isi di situ, kita mudah di situ, kita cepat belajar di situ. Ternyata memang ada bawaan tuh, gitu. Jadi kebetulan saya juga setelah nanti belajar talent mapping baru nyadar bahwa ada sifat learner, gitu ya, ada sifat learner di diri saya yang ternyata bakat learner itu membuat kita asik, enjoy dan mudah meskipun itu tantangan baru, itu bidang baru. Perbankan. Makanya mungkin banyak juga teman-teman gitu ya, yang dari jurusan dulunya dari IPB mungkin gitu, Institut Perbankan Bogor, dulunya seakan-akan seperti itu, tapi ketika mereka masing-masing punya prestasi gitu di bidang yang bukan bidang dia. Dan itu kan dulu saya masih bilang, wah ini kayaknya betul loncat nih, salah jurusan. Ternyata enggak. Jadi kita akan kembali pada pencarian kita ya. Kalau emang kita terus mencari jati diri kita akan ketemu terus gitu. Dan di situ saya udah mulai terbuka ya, Kang Febri ya. Mulai enjoy yang pertama, yang kedua isi mudah. Mulai isi. Dan yang ketiga, boleh dipotong sebentar, Hah? Boleh dipotong sebentar? Yuk. Gimana? Nah, justru yang saya temukan, Bang Sahrul, ketika orang tidak bekerja sesuai dengan passionnya, dia membawa ketidakbahagiaan itu ke rumah. Nah, akhirnya efeknya terhadap hubungan dengan pasangannya dan berikutnya terhadap pengasuhan kepada anak-anaknya. Gitu loh, Bang. Iya, betul. Betul, Kang Febri. Itu terasa banget. Saya nggak bisa cerita orang lain ya sebelum saya sih bisa menceritakan orang lain, klien saya segala macam. Cuman saya mau ngerasain sendiri lah. Jadi selama hampir berapa tahun ya? Hampir 11 tahun lah ya. 11 tahun dari perbankan itu juga saya juga loncat lagi ke dunia lain, ke BUMN gitu ya. Terus mencari gitu. Dan memang tadi betul Kang Febri bilang bahwa apa yang kita kerjakan itu membawa feel ya ke rumah gitu ya. Membawa perasaan ke rumah dan itu berefek ke karakter kita gitu. Saya cukup stres juga, stres di pekerjaan gitu ya, karena tidak bekerja sesuai dengan passion gitu ya, tidak passion. Nah, sekarang nanti pertanyaan kedepannya apa gitu. Saya waktu itu juga nanya, Kang, gitu, passion itu apa gitu sebenarnya kan? Iya. Makanya saya belajar training gitu ya. Saya banyak ikut training tentang mencari passion, jati diri apa. Saya ketemu sama Mas Aris Ahmad Jaya di Bogor gitu ya. Ada 30 hari mencari jati diri, apa sih jati diri itu? Saya ketemu ada satu clue gitu. Terus saya mencari guru-guru lain, saya ketemu Pak Tung Desa Muaringin. Oh, passion itu seperti ini dan seterusnya sampai akhirnya 2012 kalau nggak salah saya 2012 ketemu dengan Abah Rama gitu ya. 2012 ketemu ikut trainingnya talent mapping. Nambah banget. Passion itu ternyata spin. Nanti kita akan jelasin. Yang pasti passion itu betul katakan Febri tadi gitu, membuat kita bakal terbawa ke feel kita, kebahagiaan kita. Pun demikian, saya punya pengalaman, saya juga ngobrol sama istri gitu ya. Kami hampir 3 tahun nikah gitu, belum dulu ya. Kami nikah 2003 gitu. Itu efeknya istri juga kayaknya nggak enjoy gitu ya. Pindah dari satu rumah sakit, kebetulan istri saya seorang dokter, pindah dari satu klinik ke rumah sakit, bukannya jaga malam gitu kan. Jadi kita berpisah gitu ya. Terus nyampe di rumah kita sama-sama biasa aja gitu. Jadi hambar gitu. Jadi tidak ada. Jadi memang betul apa yang ada kejadian di pekerjaan kita akan kebawa ke rumah. Dan itu
memberikan impact ke dalam sel-sel di tubuh kita masing-masing. Mungkin wallahu alam ya. Hikmahnya betul. seperti itu. Jadi hikmahnya seperti itu, 3 tahun kami kosong gitu ya. Jadi alhamdulillah di tahun ketiga itu baru dikaruniai putra ya, Alhamdulillah. anak. Tapi kan itu gini, pun setelah tadi setelah saya pindah ya, saya ada di mana ya, di bank ya, di tahun ketiga ya. Saya di bank itu ketika mulai enjoy gitu kan. Nah itu belajar ya. Jadi rasa enjoy kita itu memberikan pengaruh terhadap kebahagiaan kita, dan rasa bahagia itu membuat tadi mungkin ya kita jauh lebih ketika dengan istri di rumah tangga semacam itu jauh lebih tenang, lebih rileks gitu. Akhirnya alhamdulillah di tahun ketiga kita diberikan amanah gitu. Karena mungkin tadi intinya di sini Bang Sarul, kita kan tidak ingin mengulangi, termasuk saya mungkin ya, kesalahan-kesalahan kita ini kepada adik-adik kita ya. Kemarin training teman-teman SMA sedih juga tuh, kelas 3 belum tahu mau milih jurusan apa karena nggak ngerti. Nah sekarang jadi pertanyaan, gimana sih kita menemukan passion itu sendiri atau minat kita sendiri, terutama nih sekarang nih Bang Sarul. Saya kemarin bilang ke orang tua bahwasanya ini adalah sarana yang tepat buat para orang tua untuk membantu anaknya menemukan passion-nya gitu. Nah mungkin Bang Sarul bisa ngasih tips dan trik nih, mumpung orang tua dan anak sekarang semuanya sama-sama kumpul di rumah. Gitu. Oke, jadi gambarannya gini deh gambarannya. Bagaimana sebenarnya kan kalau kita aware ya, menyadari. Jadi betul tadi Kak bilang pengantarnya. Bagaimana orang tua membantu menemukan. Nah ini penting banget. Penting banget. Jadi hasil IDF yang kemarin itu yang tadi Kang Feby bilang sampai hampir 70% mahasiswa salah jurusan. Bisa dibayangkan kan, artinya berapa biaya yang keluar setelah 4 tahun mereka kuliah terus salah jurusan. Udah salah jurusan, pekerjaannya juga salah pekerjaan, tidak sesuai pasiennya. Lagi-lagi gitu, pindah lagi dan seterusnya. Bayangin kalau ada biaya ya, ada biaya kuliah yang 4 tahun itu bisa kita pangkas. Ya kalau bahasa teman-teman tuh ada namanya stupidity cost. Ada biaya kebodohan akibat nggak paham. Artinya sayang orang tua sudah invest 4 tahun, tapi anak-anaknya ternyata tidak enjoy di situ, bukan di situ. Jadi sudah terbuang biaya perkuliahan selama 4 tahun. Berapa itu bisa dihitung, bisa puluhan, ada yang ratusan juta kalau di kedokteran segala macam. Kemudian di tempat kerja juga salah. Nah betul tadi, makanya bagaimana kita supaya bisa tidak ngulang kembali lah ya. Artinya lebih efektif gitu ya, budget yang 4 tahun itu gitu kan, atau yang waktu yang kita nggak usah bolak-balik cari kerja segala macam, akhirnya jatuh bangun gitu. Syukur kalau mindsetnya dia terus fighting ya, bangkit ya. Tapi kan nggak semua orang bisa bangkit. Akhirnya udah pasrah jadi gitu-gitu terus gitu. Akhirnya udah dia menerima dirinya apa adanya. Nah kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana sih orang tua itu bisa membantu ya? Betul. Jadi makanya salah satu orang tua adalah punya amanah berat, punya amanah besar untuk lagi-lagi membantu menemukan potensinya. Jadi orang tua itu bukan untuk mengarahkan, bukan untuk anaknya. Kita yakin orang tua ingin ngasih yang terbaik untuk anaknya. Saya yakin tidak ada satupun orang tua yang nggak mau ngasih yang terbaik. Hanya ketika orang tua ingin mengarahkan, itu harus disertai dengan ilmunya, disertai dengan pengetahuan. Kenapa dia harus itu? Bukan dengan by feeling, bukan dengan pengalaman orang tua. Karena anak-anak kita akan berhadapan dengan zaman, dengan tantangan, dan dengan peradaban yang berbeda jauh dengan kita orang tuanya. Ya, saya sendiri merasakan gitu. Anak-anak hari ini, anak-anak yang lahir di era generasi Z ya, udah pasca milenial. Kalau saya tahun 78 udah masuk milenial tuh, milenial perbatasan gitu ya, dengan generasi X gitu. Jadi awal 78 ya. Tapi masih ngalamin, jadi ngalamin generasi X gitu ya, awal gitu. Nah tapi anak-anak sekarang, anak saya nih anak 5 tahun gitu, udah jago main game, main handphone. Nah ini bisa dioptimalin sebenarnya, bukan dilarang, bukan. Atau kalaupun kayak tadi ya, jadi kadang orang tua juga terlalu ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Jadi saya kembali ke tema kita,
Jadi kalau nanti temanya bagaimana menghadapi anak, nanti mungkin Kang Febri lah nanti dengan tema-tema lainnya. Kalau saya lebih fokus bagaimana kita menggali sebenarnya. Orang tua itu ketika mengarahkan anaknya, ketika membantu anaknya itu udah dengan ilmunya. Nah, salah satu ilmu yang saya mencari hampir dari tahun 2002 ya. Saya mencari pencarian tentang jati diri itu tahun 2002. 2002 sampai 2012 itu hampir 10 tahun saya mencari tools gitu, mencari pencarian training semacam tentang tentang pengembangan diri, bagaimana menemukan diri. Alhamdulillah saya ketemu gitu. Kebetulan saya juga sampai harus bukan ini ya, saking menjiwainya saya harus banting setir saya masuk ke psikologi. Karena ternyata setelah di asesmen dengan tools itu saya harus masuk psikologi. Jadi untuk mensupport kegiatan training saya di pengembangan diri dengan talent dan passion saya di bagian trainers training, ternyata saya harus masuk ke dan akhirnya saya kuliah lagi. Tahun 2017 kemarin saya ngambil S2 lagi di psikologi industri, dan karena itu yang dibutuhkan di dunia training dan juga passion saya ada di situ. Nah itu salah satu contoh. Nah sekarang bagaimana cara menemukan bakat deh untuk anak-anak, gampangnya gitu ya. Gampang banget sebenarnya, ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama dengan observasi. Jadi orang tua itu memang harus aware, harus care sekarang. Nggak bisa orang tua menyerahkan ke sekolah atau saya mempercayakan deh ke yayasan karena ini yayasan terbaik, saya bayar mahal. Itu orang kalau kita dulu belajar itu orang tua bayar ya. Orang tua bayar. Pokoknya yang tahu saya udah bayar, tolong saya percayain semua. Padahal itu kesalahan fatal orang tua, yaitu jadi orang tua bayar. Nah, kalau orang tua sadar itu salah satunya, yang mungkin Kang Febri udah jelasin ya, ada 3 jenis orang tua itu ya. Ada orang tua bayar, orang tua sadar, dan orang tua, apa satu lagi? Nyasar. Oke. Itu mungkin gitu ya. Jangan jadi deh orang tua nyasar gitu ya. Orang tua nyasar tadi, pokoknya dia ngasih terserah anaknya lah. Anak mau kemana itu juga ekstrim kiri, ekstrim kanan gitu. Pokoknya orang anaknya mau kemana, bapak ibunya oke aja. Itu orang tua nyasar tuh, nggak jelas mau kemana gitu. Orang tua bayar, orang tua yang terlalu percaya atau menyerahkan semuanya, sebenarnya membuang tanggung jawabnya pada lembaga. Dengan dia ingin mencari lembaga terbaik, bayar terbaik, tapi bukan itu yang sebenarnya yang dibutuhkan dalam pendidikan anak itu. Harus ada keterlibatan orang tua dengan guru gitu. Nah ini yang penting. Jadilah orang tua sadar. Nah orang tua sadar inilah yang sebenarnya bisa membantu menemukan passionnya. Jadi hari ini kita ingin mencoba ya tidak mengulangi lagi kesalahan kita. Bayangin saya meskipun kita bilang bahwa mungkin dulu seperti itu karena untuk bagus tuh kan gitu. Bagus karena nyasar dulu, jadi punya pengalaman dulu gitu kan. Udah tua, udah 40 tahun baru mulai sadar. Pertanyaan sederhana gitu. Kenapa harus nunggu 40 tahun dulu? Gitu? Betul. Enggak? Iya. Saya bayangkan kalau saya udah menemukan diri saya dulu dari tahun 2002 gitu, ketika pertama kali pindah ke Medan gitu. Nggak perlu lah bolak-balik gitu. Jatuh bangun, terus keluar masuk perusahaan hanya untuk seperti itu. Lagi-lagi gitu, tidak semua orang seperti kita kan, yang mentalnya atau mindsetnya bahwa kerja itu untuk belajar. Betul. Ada orang yang udah kerja di situ, mentok, udah sampai nikah, sampai mati di situ terus gitu. Padahal dia enjoy. Efeknya nanti gini, kehidupan keluarganya bermasalah, karena dia emosi segala macam, anaknya juga bermasalah, terus akan turun terus gitu. Jadi ada suatu kayak lingkaran setan akibat kita salah jalan. Nah ini makanya menariknya adalah kalau kita cari tools atau cari alat untuk memahami siapa jati diri kita, carilah alat yang menunjukkan jalannya, bukan caranya. Kalau cara banyak, ya. Tapi yang menunjukin jalan itu ini menarik ya, banyak tools yang menunjukin caranya, cara sukses, cara jadi orang tua yang hebat, cara gitu. Cara itu bisa diambil, apalagi di zaman sekarang ya, bisa di-download dari segala macam, bisa gampang. Cara itu gampang. Tapi jarang tools atau alat yang nunjukin jalannya. Jalannya dulu deh yang benerin gitu. Nah, ini penting sekali ya. Jadi
saran saya jadi untuk kembali kita di pertanyaan kita, bagaimana sih supaya kita bisa membaca passion kita atau bakat kita dari sejak dini gitu ya. Ada dua, Kang Febri. Jadi yang pertama, kalau dari kajian kita selama ini dengan di talent mapping di Abah Rama, kemudian saya pernah belajar 21 psikometrik. 20 lebih dari 20 psikometrik. Psikometrik itu alat untuk mencari ya, mengukur kepribadian, karakter, potensi orang, kemudian IQ dan sebagainya itu ada namanya psikometrik ya. Itu saya pernah belajar lebih dari 20 alat tools. Nah, dari alat yang tulis itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Jadi tergantung penggunaannya buat apa. Nah, kalau pertanyaan sederhana, kalau untuk minat dan bakat gitu ya, seperti apa sih? Nah, sederhana. Yang pertama, dengan cara yang konvensional ya, observasi namanya. Nama observasi. Observasi bakat. Jadi ternyata bakat itu bisa diobservasi dan Allah itu udah nunjukin ke anak-anak kita ada ciri-ciri yang bisa uniqueness yang bisa diobservasi. Nah, ini yang harus di aware ya oleh para orang tua. Oh, anak saya ini ke arah sini harusnya. Jadi bukan karena muncul di usia berapa tahun itu? Oke. Kalau sebenarnya nih saya kasih ini juga sejarahnya dulu lah ya. Kalau bakat itu sebenarnya kan given ya. Bakat itu given. Jadi bakat itu ada dua. Ada bakat dalam bentuk fisik ya. Ada bakat dalam bentuk sifat. Jadi kadang selama ini kan orang berpikir bakat itu bentuknya itu sifat ya. Tapi ada juga dalam bentuk fisik. Nah, ini nanti yang mana yang bisa diasah, dirubah. Ternyata yang bisa diasah, dirubah itu bakat dalam bentuk fisik. Ya. Nah, kalau bakat dalam bentuk sifat itu given. Jadi kalau hasil penelitiannya, ya, ada penelitian ilmiahnya, itu ternyata bakat itu Allah berikan gitu, di hari ke-120, Kang Febri. 120 itu berarti kalau di bulan keempat ya. Ya, di bulan keempat. Itu hasil penelitian loh. Itu hasil penelitian dari psikolog ya. Tentang bakat. Ternyata kalau kita coba linkkan dengan kajian agama ya, ternyata ruh itu diturunkan ya kan, mulai aktif gitu di badan kita itu di hari keberapa coba? Di bulan keberapa? Bulan keberapa? 3 ya? Iya, di bulan keempat juga. Bulan keempat. 120 hari. Subhanallah enggak? Ini kebetulan enggak? Jadi nah ini nanti akan ketemu linkage-nya ya, ketemu hubungannya. Ya, kenapa orang meneliti itu sampai meneliti bakat itu sampai 120 hari bakat itu ternyata terbentuk gitu, sudah ada di sel-sel. Itu sampai ke sel gitu. Jadi bakatnya itu ada di sel gitu. Udah given. Dan itu baru terungkap gitu ya setelah ratusan tahun di dunia psikologi. 120 hari Kang Febri. Padahal ribuan tahun yang lalu di dunia agama sudah bilang gitu. Ruh itu Allah tiupkan di bulan ketiga ya, belum di detak jantung. Jadi pembentukan saya itu ketika ruh udah hidup, bakat Allah berikan di situ. Nah, itu gambarannya awalnya. Jadi pertanyaan selanjutnya bagaimana sih cara tahu gitu ya? Sebenarnya bakat itu adalah Allah given gitu. Nah, cuman masalahnya adalah dia keluar atau enggak gitu. Jadi ibaratnya udah jadi given itu kalau saya kaji ya, bahwa kalau ada Al-Isra ayat 83 sampai 85 nanti dibuka ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Qul kullu ya'malu ala syakilati. Qul, katakanlah wa Muhammad, i'malu, maka beramalah, beraktivitaslah ala syakilati. Berdasarkan skillnya, syakilah. Syakilah yang Allah berikan itu ala syakilati. Ayat selanjutnya farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Pertanyaannya di situ ada farabbukum a'lamu. Tuhanmu lebih tahu ya, biman huwa ahda sabila. Mana jalan yang terbaik buat kamu? Jadi hari ini adalah sebenarnya tugas orang tua adalah mencari tahu jalan mana. Ya. Betul, menemukan jalannya bukan caranya. Caranya hari ini akan mengikuti zaman. Itu caranya. Tapi kalau jalannya sudah ketemu, insya Allah. Karena tuntutan ayat itu adalah, ayat yang 83-nya,
Farabukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu itu maha tahu, lebih tahu dari kamu. Jadi ibaratnya gini gambarannya. Kalau udah ketemu jalan, Allah udah ketemu jalan. Jadi kita itu diminta untuk beramal berdasarkan jalan kita. Karena Allah udah, ketika Allah sudah mencanangkan seperti itu, pasti Allah kasih tadi, bakat tadi. Jadi nggak usah khawatir rizkinya. Kalau memang bakatnya di situ, rizki kan kamu itu di situ gitu. Nah hari ini kan, kita agak beda ya sudut pandangnya. Jadi kita ngelihat, oh kayaknya prospek masa depannya kayak gini deh. Kayaknya anak saya cocoknya di sini deh, ke komputer, ke dokter, ke sini. Atau tadi ngalamin, atau tadi berdasarkan background orang tuanya. Pertama berdasarkan future, pengamatan berdasarkan hebatnya orang tua mengamati ke depannya gitu kan. Yang kedua berdasarkan background dia, background orang tuanya, betul nggak? Betul. Ya kan? Jadi ada dua kesalahan. Jadi seakan-akan kita sok tahu gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengajarkan atau kita tidak bisa menyalahkan kita sendiri sebagai orang tua ingin yang terbaik gitu kan. Cuman lagi-lagi alangkah lebih bagusnya ketika kita melihat masa depan anak berdasarkan jalan yang sudah Allah tunjukkan sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan sederhana. Sebenarnya sederhana banget Allah ngasih untuk mengamati ya. Jadi pertama kan observasi nih. Observasi anak. Jadi untuk anak-anak yang di bawah 15 tahun itu diobservasi Kang Febri. Karena dia belum dia cukup diobservasi oleh orang tuanya. Jadi kalau nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut lagi bagaimana cara observasinya ya. Jadi observasi. Yang kedua kalau anak sudah di atas 15 tahun atau 16 tahun dia sudah banyak aktivitasnya, dia sudah menunjukkan munyulnya ke arah mana. Nah, itu bisa namanya ada assessment tentang penemuan diri. Nah, sebenarnya kalau mau jujur, orang yang paling tahu tentang diri kita siapa? Orang tua kita atau kita? Kita sendiri sebenarnya ya. Kita sendiri. Betul. Dan kapan saatnya anak itu mulai memahami dirinya? Kapan saatnya? Ketika dia sudah akil balik. Sudah balik. Oke, sudah akil balik. Usia berapa? Rata-rata di usia 14-15 tahun ya kalau Oke, itu dia kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah ketika akil balik. Kenapa dalam Islam itu, dalam agama itu disebut akil balik? Akalnya sudah sampai. Gitu. Akil balik itu artinya sudah sampai akalnya untuk memahami dirinya. Jadi di bawah 14 tahun dan ciri akil balik itu kan dikasih tahu ya kalau di agama ya. Ciri akil balik misalkan ada mimpi basah gitu ya, ada head untuk perempuan gitu kan. Artinya dia disuruh dengan membaca kondisi dirinya, tanda-tanda dalam dirinya. Kalau kamu haid, kamu ngapain nih? Kan kaget tuh dia ada perubahan kan. Nah dia mulai merenungi gitu. Kamu itu perempuan gitu. Kalau haid, kamu laki-laki, kamu bisa bisa mimpi gitu, bisa seperti itu. Nah itu awareness itu ditanamkan pada usia akil balik. Nah saat itulah sebenarnya asesmen terbaik yang mulai bisa karena untuk mencari jati diri ya. Jadi dia kalau sekarang masanya lockdown ya. Nah ini saatnya look down. Jadi saatnya dia melihat ketika akil balik itu melihat ke dalam dirinya. Saya ini seperti apa ya karakternya? Oh saya selama ini suka ini. Oh saya selama ini nggak suka ini. Oh selama ini saya lemah di sini. Nah itu ada toolsnya. Itu namanya talent mapping. Nanti toolsnya. Tapi kalau sebelum 15 tahun, sebelum akil balik, orang tua itu ada 3 rumus ya. 3 rumus orang tua untuk menemukan bakat anaknya. Ada 3 rumus kan Febri. Ada 3B kalau kita rumuskan. Nah, yang pertama orang tua coba pancing anaknya itu dengan B yang pertama itu beragam aktivitas. Oke? Jadi fasilitasi ya. Jadi bakat itu baru dia akan muncul. Jadi gini, bakat itu akan terasah atau akan muncul ketika dia akan merasakan sendiri dia nyaman di sini atau enggak. Jadi melakukan aktivitas 4E lah kalau bahasa nah, ini kan ini rumus untuk menemukan bakat 3B ya. Tapi lakukan aktivitas 4E. 4E ini. Ya, apa tadi beragam aktivitas ya? Ya enggak? Beragam aktivitas. Beragam. Jadi dia sampai menemukan aktivitas yang 4E. 4E ini apa? Yang pertama dia enjoy enggak? Ya kan? Enjoy enggak? Jadi setelah dicoba di berbagai aktivitas, dia kan akan cerita tuh ke bapaknya, ke mamanya, ke ayah bundanya.
Bunda, ayah, sayang, enak di sini, saya suka di sini. Nah, oke, udah enjoy nggak gitu. Yang kedua, isi dia merasa mudah nggak di situ. Ada anak merasa enjoy tapi nggak berapa lama dia bosen. Berarti bukan di situ sebenarnya. Dia baru menikmati, dia ingin coba-coba gitu. Banyaknya. Makanya nanti beda antara minat dan bakat gitu loh. Nanti banyak orang tua itu terjebak di minat anak, tapi bukan bakatnya gitu. Iya, betul ya. Kayak saya juga termasuk cukup mengalami bagaimana mengeksplorasi anak ketika anak minta dengan maksa gitu ikut ikut klub bola, ya, maksa gitu ikut klub bola gitu ya. Terus ketika ikut klub bola, pokoknya hampir tiap hari lah mau ikut karena teman-temannya ikut bola, karena teman-temannya nonton bola. Oke, akhirnya kita kasih kesempatan ikut namanya PSB. Ya, PSB itu apa? Persatuan sepak bola gitu ya, apa sekolah sepak bola gitu kan. Oke, ikut PSB, bayarnya lumayan gitu ya. Terus belum lagi beli sepatunya, beli segala macam, bayarannya per bulannya mahal gitu. Tapi kita karena orang tua coba mengarahkan, oh ini bakatnya ke situ ya. Kita kasih beragam aktivitas dia, kita kasih dulu kesempatan dia. Jadi setelah saya ini bayar gitu ya, ikut PSB, karena dia ngotot terus, yang mau ke situ, minatnya ke situ. Apa yang terjadi Kang Febri? Yang terjadi adalah baru 2 kali ikut latihan, hari ketiga udah dikapok, nggak mau lagi, capek. Berarti bakatnya bukan di situ. Dia cuma minat ya? Itulah tadi. Minat itu dipengaruhi oleh lingkungan. 80% apa yang kita lihat sekarang ini, kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Itulah disebut minat. Gitu ya. Nah, bakat itu emang bawaan dari lahir, nggak bisa gitu loh. Tapi nanti kita akan lihat ya konsepnya. Ketika minat ketemu bakat dalam talent mapping, itu yang disebut dengan passion. Oke, nyambung nggak sekarang? Nyambung. Ketika minat ketemu bakat, gabungan ketika minat ketemu bakat, itu dia akan merasakan 4E. Minimal 4E. Yang pertama dia enjoy. Yang kedua dia isi. Yang ketiga dia excellent. Dia pasti akan ngasih yang terbaik di situ. Excellent. Yang keempat, earn. Dia merasa bermanfaat, merasa bahagia. Coba Kang Febri. Kang Febri jurusan apa? Sekarang jadi trainers ya. Oke. Oke. Sekarang coba kita lihat. Ketika kita beraktivitas, saya nih sekarang jadi trainers atau pembicara seperti ini, akan nampak gitu loh. Jadi kita enjoy nggak di situ? Kita isi nggak di situ? Kita excellent nggak di situ? Kita ngasih yang terbaik nggak di situ? Ya? Atau kita nggak ngerasa bahagia nggak di situ? Maka kalau anak kita amati dia ada 4 ini, pakai ini, maka insya Allah itu jurusan ke arah situ. Itu. Jadi Allah itu udah sederhana sekali sebenarnya. Allah itu nggak rumit-rumit banget ngasih tanda. Cuman banyak orang tua yang tadi nggak aware tanda-tanda yang dikasih. Akhirnya apa? Beda antara minat gitu. Padahal bukan bakatnya. Tapi anak saya mau ke sini, mau dengan bakat beda. Ya tadi gitu ya. Oke, itu yang pertama, B yang pertama ya. B yang kedua, anak kita, orang tua itu biasakan banyak ngasih wawasan. Ya, banyak wawasan. Jadi libatkan anak ya dengan keilmuan-keilmuan. Jadi kalau aspeknya aspek kan ada aspek psikomotorik ya. Tadi ya banyak aktivitas itu, banyakin aktivitas psikomotoriknya dulu, banyakin aspek kognitif kalau bahasa psikologinya. Ya. Jadi orang tua memang harus memfasilitasi anak harus banyak baca, banyak ketemu orang. Ya. Nah ini B yang ketiga itu banyak bertemu orang. Bertemu orang itu bertemu orang yang berbeda. Ya. Jadi ini memang orang tua memang dari usia 0 sampai 15 tahun memang harus melakukan 3B ini pada anak. Sebagai sarana untuk mengobservasi sekaligus untuk mengenalkan kehidupan dia. Makanya kalau saya teringat banget. Memang kayaknya capek ya 15 tahun kita mengobservasi 15 tahun. Sebenarnya itulah perjuangan orang tua untuk menemukan bakat anaknya. Capek itu akan terbayar dengan penemuan bakat yang luar biasa. Maka ketika anak 15 tahun dia sudah menemukan bakat, dia akan dengan sendirinya menemukan jalannya, dia akan jalan dengan mandiri. Makanya saya teringat Bunda
siapa kemarin tuh seorang psikolog, saya teringat tuh, Bunda siapa? 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 Yang mana? Psikolog senior kita, Bunda Eli Risman. Bu Eli Risman, ya, subhanallah. Bu Eli Risman sampai bilang kayak gini, saya teringat banget itu. Bu Eli itu dengan nangis bilang kayak gini, lebih baik orang tua itu 15 tahun capek gitu ya. 15 tahun capek sampai anak usia 15 tahun daripada baru mendidik anak baru apa namanya setelah 15 tahun ke atas. Betul nggak? Pernah dengar nggak? Jadi lebih baik orang tua itu capek 15 tahun, tapi ketika anaknya menemukan jati dirinya, menemukan jalannya, maka 15 tahun ke depannya itu puluhan tahun ke depan, maka orang tua tinggal menikmati hasilnya. Daripada nangis darah sampai anak usia, sampai kita udah tua pun anak masih tergantung dengan kita, akibat kita salah mengarahkan. Nah ini penting banget Kang Febri. Nah itu intinya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menemukan itu, ya dengan sederhana, ada 3 cara sederhana untuk menemukan bakat. Ya. Yang pertama, dia orang tua bersama anak-anaknya harus terlibat langsung. Jadi ini mau nggak mau, dia kata kuncinya orang tua harus terlibat. Jangan melepaskan, menyerahkan pada sekolah atau yayasan. Ini orang tua harus terlibat ya, dengan berbagai macam kurikulum. Nah, sekolah hanya salah satu membantu kita menemukan itu. Ya, menemukan itu. Jadi ini catatan penting. Beragam aktivitas. Yang kedua, banyak wawasan. Ya. Jadi orang tua memfasilitasi dengan kognitif, wawasan-wawasan terhadap anaknya, apakah dengan diajak jalan-jalan, diajak ke museum, diajak yang baru-baru, hal-hal yang baru. Jadi, nah di situ akan terbuka tuh ininya bakatnya. Ya, dan yang ketiga itu banyak bertemu dengan orang. Kalau sudah besar, B yang ketiga itu banyak ketemu dengan expert, orang yang ahli di bidangnya. Jadi contohnya, kalau dia udah kelihatan munyolnya di bola, sepak bola, maka jumpakan dia dengan yang ahli di bidangnya, langsung pemain bola. Gitu. Kalau misalkan dia mulai suka astronot sejak kecil, gitu ya. Sejak sebelum 10 tahun dia suka mengamati bintang segala macam, maka jumpakan dia langsung ke Boska gitu, langsung ke ahlinya. Jadi feel-nya dapat, feel experience-nya dapat dengan yang B yang ketiga ini. Jadi kan B ketiga itu umumnya banyak ketemu orang, tapi kalau dia udah di atas 10 tahun, dia orang tua harus memfasilitasi agar dia ketemu langsung feel-nya dengan cara mempertemukan dengan expert di bidang yang dia suka. Kalau dia suka masak-masak tuh langsung jumpai dengan chef. Ya gitu. Jadi atau fasilitasi dengan, kan sekarang banyak ya di internet gitu ya, di YouTube ya. Difasilitasi aja channel masak gitu. Nah, itu salah satu B ketiga tuh dengan expert. Kalau nggak bisa jumpa langsung expertnya, dijumpakan dengan di YouTube tuh banyak expert kan. Nah, itu dia. Oke, Kang, itu dia. Nah, itu kan ketika orang tua mengamati ketika anaknya belum akil balik ya. Nah, ini ketika anak sudah mulai bertanggung jawab dengan diri sendiri gitu, tapi masih belum menemukan potensinya. Tadi kan ada tools nih, Bang Sarul nyinggung toolsnya nih. Nah, bocorin dikit Bang Sarul, toolsnya apa kira-kira untuk kalau untuk assessment kan banyak tools ya, untuk assessment kan banyak tools. Kalau saya dari ini juga. Nanti bisa lah ya, bagi yang tertarik nanti bisa ke Kang Febri, bisa juga nanti dengan saya, hubungi saya langsung. Jadi gini, ada 2 tools. Tools pertama, tools observasi. Itu sebenarnya observasi berdasarkan apa? Kan harus ada ya. Berdasarkan penelitian siapa? Berdasarkan metode apa? Kan gitu. Alhamdulillahnya tahun 2000 ya, 2004 gitu ya, 2000-an gitu. Itu Abah Rama itu menemukan tools ya. Itu juga karena udah wahdini lah ya. Mungkin Allah udah berikan orang Indonesia asli gitu ya. Namanya Abah Rama Royani dari Bandung. Beliau itu menggali gitu ya, mengkaji tools namanya talent mapping. Base-nya dari Gallup. Jadi beliau akhirnya membaca sebuah buku. Ternyata di Singapura itu, coba kita lihat dengan Febri. Di Singapura itu mereka sudah menerapkan itu, dan karena Abah Rama menemukan buku itu ketika mau berangkat ke Singapura tuh. Ketemu di, kalau nggak salah ketemu di bandara ya, bandara udara. Ada buku gitu ya, Break All the Rules gitu ya.
apa namanya, hancurkan semua aturan-aturan. Wah, apa gitu ya. Terus di situ ada buku bagaimana menemukan talents gitu ya. Talentsnya. Jadi, nah dari situ beliau baca, ketemu tuh ada observasi sederhana. Nah ini, jadi observasi ini hasil penelitian Gallup, namanya Gallup Organization, itu ada di seluruh dunia, dan isinya itu memang psikolog-psikolog, ya. Isinya psikolog. Tapi mereka aliran psikologi positif, ya. Jadi kalau di dalam psikologi itu ada generasi-generasi psikologi, ya. Nah ini generasi psikologi positif, ya. Jadi di sana Abah Rama itu apa namanya, ada buku psikologi positif tentang bagaimana apa namanya, menghasilkan kebahagiaan itu. Dan ternyata kebahagiaan itu kembali ke diri kita. Gitu. Jadi ternyata banyak orang yang mencari kebahagiaan itu di luar, gitu kan? Dengan jabatan, dengan materi, dengan segala macam. Ternyata para psikolog positif itu, psikologi positif menyatakan ternyata kebahagiaan itu tidak hanya dari luar. Kebahagiaan sejati itu muncul dari dalam diri kita, dan itu muncul dari passion. Oke, ya, ketemu ya. Oke, jadi ada maka mereka mengembangkan suatu penelitian itu, nanti insya Allah saya kasih ke Kang Febri juga lah ya, bisa dibagi-bagi ke pemirsanya, atau nanti bisa ke saya, kebetulan belum punya channel ya. Nanti bisa ke nomor telepon saya kalau mau konsultasi. Nah, saya juga bagi gratis, itu ada karena ini observasi umum ya, bisa pakai itu based on Gallup ya. Ada 34 bahasa bakat, ada 34 checklist ya yang harus kita checklist. Coba kita amati. Nah, ini pas kebetulan lagi di rumah ya. Kan selama ini alasan kita itu tidak bisa mencari bakat anak itu karena anak kita kerja gitu kan, atau di rumah, anak di sekolah. Jadi nggak pernah ketemu tuh. Masing-masing ya. Rumah capek anak tidur, ya kan? Ya. Betul nggak? Aktivitasnya agak berkurang. Tapi dengan adanya kita di rumah, sayang banget nih kalau kita selama, kan ini hasil penelitian nih. Hasil penelitian ini harus 21 hari sampai 3 bulan, Kang Febri. Oh, gitu. Jadi untuk menemukan validitas, observasi ya, untuk menemukan bakat anak yang betul-betul valid dan reliable, betul-betul valid dan betul-betul tepat, gitu, itu harus minimal 21 hari intens sampai 3 bulan. Baik. Kalau dia pengamatannya tidak intens. Kalau intens 21 hari kan. Nanti jangan mau nanya. Mau nanya nggak kenapa 21 hari? Nanti tanya. Panjang lagi ya. Nah, gini Bang Sarul. Panjang lagi nanti. Pokoknya percaya aja. Jadi hasil penelitiannya pokoknya gini lah. Hasil penelitian itu seseorang itu akan ada perubahan karakter baru gitu ya. Minimal paling cepat itu 21 hari. Terbentuknya karakter baru. Gitu. Kalau dia intens gitu ya melakukan itu. Tapi kalau dia tidak intens, peaknya nanti ada peak yang peaknya nggak bolak-balik gitu ya. Nah itu 3 bulan. Nah kalau 3 bulan menunjukkan karakter seperti ini di checklist gitu ya, banyaknya ada 5 sampai 7 kekuatan dia kita di checklist selama 3 bulan. Nah itulah dia karakter. Jadi toolsnya nanti saya kasih ya. Nanti orang tua bisa men-checklist gitu. Nah itu kerjasama nih. Karena nggak kompak biasanya, di hadapan bapaknya kayak gini, di hadapan ibunya kayak gini gitu. Nah ini bapak ibunya, ayah bundanya harus sama-sama ngamatin. Oh ini kalau di dalam kondisi kayak gini dia orangnya emosian seperti ini. Orangnya ternyata learning. Dia dikasih ini cepat bosan. Nah itu dia observasi tuh selama di rumah. Nanti ada itu observasi. Memang capek, tapi insya Allah valid. Insya Allah akurat ya. Insya Allah itu hasil penelitian kok. Artinya gini, nggak itu sederhana banget. Gitu. Tapi memang agak ribet. Kenapa? Karena butuh waktu lama, kesabaran. Baik. Sampai 3 bulan. Jadi kalau untuk yang di atas 15 tahun mau cepat, itu lebih paling aman, gitu. Itu pakai namanya talent mapping, Kang Febri. Di antara beberapa psikometrik yang pernah saya pelajari, talent mapping inilah yang based on Gallup ini itu jauh lebih holistik karena dia bisa memetakan antara minat dan bakat. Kalau ini beneran minat atau ini bakat? Nah ini bakat atau hanya minat saja? Nah itu based on pengakuan dia. Jadi ada nanti alam bawah sadarnya juga akan cerita. Nah itu suka itu karena lingkungan atau alam bawah sadarnya. Nah bakat itu di alam bawah sadar kan? Gitu. Oh gitu. Itu nanti akan cerita. Ya? Ada 2 lapisan di talent mapping itu akan ketahuan. Lapisan dalamnya itu bakat.
lapisan luarnya itu minat gitu loh. Minat, ya. Ada namanya PSS dan PSP ya. Ya PSS Oke. tempat PSP ada PSS itu personal strength statement. PSS itu yang lapisan luar. Dan dia nanti ngisi kuesioner, Kang. Ngisi kuesioner kalau yang 15 tahun ke atas ya. Termasuk ayah bundanya juga. Nah, ini penting nih. Nanti kalau kita orang tua mau menggali bakat anaknya, kita harus ngerti bahasa bakat. Oke. Dan salah satu untuk mengisi bahasa bakat, kita harus tahu juga bakat kita apa. Jadi biar nyambung. Jadi kita ngalamin dulu ke diri kita nih. Oh, ternyata kita coba observasi diri kita dulu deh sebelum kita observasi anak. Nanti ada 34 bahasa ya, bakat. Saya share juga nih ke Kang Febri ya. Nanti silakan share ke teman-teman yang mau, silakan ke Kang Febri minta ya, atau nanti hubungin saya juga. Jadi itu seperti itu Kang. Jadi ada PSS, ada personal strength statement. Jadi pernyataan yang menyatakan tuh minat dia. Saya suka gitu. Tapi itu kalau suka itu berdasarkan lingkungan dan kondisinya. Tapi kalau kondisinya tidak mendukung dia segala macam, dia nggak suka. Oke. Nah, ada yang kedua PSP Kang. PSP itu personal strength. Gimana? Ini kalau kita bahas kayaknya panjang lagi waktunya. Oh, panjang. Pokoknya intinya gitulah ya. Pokoknya nanti gini. Mungkin Gambarannya akan banyak orang tua ini yang masih penasaran dan bertanya-tanya. Boleh minta IG Bang Sahrul ataupun FB Bang Sahrul untuk kita cantumkan di sini, IG dan FB-nya. Boleh. Kalau FB ya, FB di sama Syahrul Komara. FB di Syahrul Komara. Kalau IG juga Syahrul Komara. Kalau nomor telepon 08, kalau WhatsApp ya, kalau ada yang mau langsung konsultasi. Dan menariknya Kang, nah ini menarik. Di antara sekian banyak psikometrik ya, yang bisa online, bisa dikerjain sendiri gitu ya, itu talent mapping. Yang lainnya harus ngerjain fisik. Ngerjain fisik, harus ketemu langsung gitu. Nah, kalau ini bisa online kan. Nah, nanti buat ayah bunda yang mau konsultasi tentang bakat dan minat anaknya bisa ke WhatsApp saya atau ke Telegram saya 0813 97 24 2401 kan. Oke. Itu bisa diakses langsung ya? Oh iya, ada dua. Bisa diakses langsung. Orang tua ini free ya. Ada orang tua yang mau tahu kekuatan dan kelemahan anaknya seperti apa. Jadi ini membantu untuk mengobservasi ya. Ini bantu. Dan Abah Rama menyiapkan ini gratis untuk kita akses di www.temubakat.com. Saya ulangi ya, www.temubakat.com. Nah di situ silakan isi, itu free, gratis. Itu untuk membantu menemukan kekuatan strength ya. Jadi itu ST30 namanya. ST30 itu strength tipologi. Bagaimana kita orang tua itu menggali kita. Ya, kita itu seperti apa, sama anak-anak kita seperti apa. Itu nanti ada 5 sampai 7 kekuatan kita, ada 5 sampai 7 kelemahan kita, ya. Terus brand kita apa? Nah, dari kok kekuatan kelemahan Kang gitu kan pertanyaannya kan. Apa hubungannya sama minat dan bakat gitu. Nah, ini menarik kan? Menarik, panjang lagi kalau dibahas. Nanti kita buka keluap ya, kita buka keluap. Betul. Saya sering buka kelas keluap atau nanti webinar, silakan Kang Febri jadi hostnya lagi. Boleh. Kita bahas nanti lebih dalam lagi tentang talent mapping atau ST30. Tapi yang pasti silakan akses, itu gratis. Nanti Bapak Ibu bisa langsung dapat hasilnya dalam bentuk PDF. Oh, ternyata saya itu kelemahannya di sini. Nah, jadi sekali lagi kalau kelemahannya itu jangan main-main di situ gitu. Jangan beraktivitas di situ. Gitu kan. Kalau kita kuat silakan aktivitas di situ. Nah, itu akan berhubungan dengan jenis profesi ke depan. Kalau pelajar ini akan berhubungan dengan jurusan. Jurusan mana sesuai dengan kekuatan dia dan kelemahan dia, itu jangan coba-coba masuk ke situ. Saya baru nyadar gitu setelah saya tahun 2014 ketemu 2012 ketemu sama Abah Rama itu. Oh iya gitu, ternyata saya selama ini ada di wilayah, hidup di wilayah kelemahan. Makanya stres. Betul. Setelah dia kasih tahu kata Abah, Anda nggak cocok nih, kan Anda kayaknya cocoknya jadi pembicara karena kan ada bakat signifikan. Nanti Kang Febri, saya udah curiga nih, Kang Febri ada bakat signifikan, ada bakat communication-nya. Jadi ada 34 bakat ya. Jadi ada bakat terkuat. Nah itu bakat terkuat kita lah akan menunjukkan di mana seharusnya kita jalan kita. Baik. Ada menarik 34 ada bakat terendah itu di 7 bakat terakhir
urutan bakat terakhir itulah terlemah. Jadi kalau kita hari ini hidup di bakat kita yang lemah, maka segeralah hijrah. Tapi jangan langsung hijrah gitu ya. Tapi pelan-pelan lakukan 3B. Jadi untuk hijrah itu lakukan 3B. Jadi ada caranya. Banyak teman-teman yang hijrah itu kan totalitas, tapi terjun langsung. Akhirnya apa? Akhirnya gagal hijrah. Gagal hijrah. Ini yang salah. Sering teman-teman dulu kan ada ya, ternyata dia mau jadi pengusaha gitu. Mau jadi orang kaya jadi pengusaha. Terus dia loncat jadi pengusaha, dia keluar dari sebelumnya, ternyata dia tidak melewati, ada prosesnya yang harus dilewati. Nah, proses itu 3B kalau dalam talent mapping. Gitu kan? Baik. Makasih banyak Bang Sarul atas waktunya. Hampir 1 jam kita diskusi. Mudah-mudahan bisa kita sambung melalui media-media yang lain dan yang lain-lain. Nanti medsos Bang Sarul kita tayangkan di sini untuk bisa diakses oleh yang nonton hari ini. Makasih Bang Sarul. Berkah ya kita berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.